saya Dr. Akia Abdulkas pada podcast hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Kurnia. Ibu Kurnia. Usianya berapa ya, Bu? 28. 28 tahun. Ibu pekerjaannya sebagai apa? Guru Tinggalnya di mana ya, Bu? di Pasar Kuripan, dalam pasar gitu dong. Oh, di dalam pasar ya tinggalnya ya. Datang ke sini dengan keluhan apa ya, Bu? Mata saya sakit, Sakit. ada benjolan juga. Oh, ada benjolannya juga ya. Sejak kapan ya, Bu? Sejak 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Munculnya bagaimana ya, Bu? Apakah mendadak atau perlahan-lahan gitu? Perlahan-lahan. Kalau betul yang mana matanya yang benjol? Mata kanan. Yang mata yang kanan ya. Ada penurunan penglihatan gitu nggak, Bu? Iya, susahnya. Susah kelihatan gitu. Iya. Terus apakah terasa sakit? Iya. Apakah ada sekret? Iya. Sekret apa dok? Semacam kayak cairan yang keluar dari mata gitu. Iya. Ada cairannya berarti ya? Iya, ada. Ada cairan berarti. Sudah ada mencoba pakai obat gitu nggak? Ada. Oh, obat apa? Rohto. Oh, toh sembuh nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Iya, itu masalahnya dok, nggak sembuh. Udah padahal pakai tes itu ya, udah sering dites ya. Oke. Oke. Sebelumnya ibu ada semacam ini enggak, trauma gitu, mungkin ada sebelumnya ibu kucek-kucek terus atau Iya, enggak? kucek terus ya. Kucek terus ya. Iya. Oke. Karena kemarin gatal. Karena gatal ya. Oke, ibunya sebelumnya pernah kayak gini nggak? Nggak pernah separah ini sih dok, Nggak cuman pernah. karena rumah saya kan deket toko sembako di pasar, jadi orang-orang ngangkat tepung gitu tuh kayak masuk dalam rumah. Oh iya iya. Jadi mata merahnya. Tapi ibu pakai kacamata nggak sebelumnya? Enggak. Oh, nggak pakai kacamata. Oke. Keluarganya pernah ada yang seperti ini? Pernah sih Siapa kalau boleh tahu? sekeluarga. Keluarga. Oke. Terus kalau dari ibu sendiri ada riwayat penyakit tertentu nggak, misalnya kayak hipertensi, diabetes? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, gitu. Supaya kita bisa mengetahui bagaimana penyakit ibu sebenarnya, kita akan melakukan pemeriksaan fisik dulu ya, Bu ya. Mungkin nanti agak kurang nyaman karena harus ada mungkin case center, dipegang-pegang, cuma saya akan tetap menjaga sterilisasi dan kenyamanan. Dari ibu apakah berkenan? Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, oke. Kasih. Pertama, untuk pemeriksaan visus itu pasien pertama diminta inform konsul terlebih dahulu dengan pasien. Tadi sudah inform konsul dengan pasiennya. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan. Lalu persiapan untuk menyiapkan alat-alatnya, yaitu lancet. Lalu pastikan penerangannya ini ada dan luas gitu. Nanti pasien diminta, misalnya ada pasiennya ibu nanti 6 meter, anggap aja 6 meter segini. Nanti pasien nanti diminta untuk ibu nanti tutup matanya yang sebelah kiri karena kita mau melakukan pemeriksaan di mata yang kanan. Nanti ditutupnya itu jangan sampai yang ditekan. Sudah. Jadi dari berapa ini berapa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Jadi nanti pasien berhenti di ketika sudah tidak mampu lagi, boleh lanjut ke bawah jika sudah lebih 50% plus 1. Kalau misalnya tidak, maka dia stop di situ dan disitulah visusnya. Dan kebetulan visus ibu ini adalah 6/6 berarti normal. Jangan lupa untuk memeriksa yang mata sebelah kirinya juga. Nah, selanjutnya adalah untuk pemeriksaan status atau lupus, di mana nanti pasien kita mau konsul dulu dengan pasien. Jadi bapak kita akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada kelainan di mata-mata atau bisa dia. Nah, kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan dan menggunakan handscoon karena ada memegang pasien juga. Nah, yang pertama adalah untuk pemeriksaan dari palpebranya. Untuk dari palpebra kulitnya ini normal, tidak ada lesi, tidak ada eritema. Kemudian viscera palpebranya juga normal, tidak ada ptosis, leukotalus, dan juga ada varus plasma. Kemudian untuk simetrisnya karena itu sama, tidak ada yang benjol ataupun kondisi turun sebelah seperti Bell's palsy. Kemudian tidak ada kemudian untuk palpebra, palpebranya itu arahnya itu normal, tidak ada yang ke dalam atau keluar seperti pada kasus entropion dan ectobion. Lanjut untuk pemeriksaan segmen anterior itu pertama adalah memeriksa dari
konjungtiva bulbi. Nah, pasien diminta untuk menghadap lurus ke depan dan tidak ada dan dilihat interpretasinya tidak ada kemerahan, tidak ada pendarahan, tidak ada nodul atau depresi. Kemudian untuk konjungtiva palpebra yang superior pasiennya diminta untuk melihat ke atas. Pasiennya diminta untuk melihat ke atas sambil menarik. Kemudian melihat apakah ada nodul, apakah ada edeman dan lain-lain. Kemudian untuk yang palpebra superior ini dibuka bisa dengan menggunakan kepala, sedangkan pasien diminta untuk melihat ke bawah. Selanjutnya untuk setelah konjungtiva itu ada menggunakan sender untuk melihat daerah dari konjungtivanya, lalu melihat korneanya juga, terutama bilik mata dalam dan dari depan dan dari samping apakah ada fluid levelnya atau tidak. Kemudian melihat apakah dari korneanya kemudian refleks pupil, direct dan indirect. Dengan itu melihat direct dan indirectnya apakah ada perubahan, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya setelah dari refleks pupil melihat untuk dari korneanya itu kita lensanya itu kita lihat apakah ada yang keruh, kemudian melihat apakah lensanya itu apakah menghasilkan bayangan atau tidak. Rasionya adalah ini 1/4, yaitu lebih dari 1/1 yang dimana dia normal. Kemudian setelah itu pemeriksaan tekanan intraokular kondisi yang bapak itu menekatkan di daerah sini, kemudian difiksasi kemudian ditekan. Nah, kalau misalnya ada penekanan berarti dia bisa ada glaukoma, yang di sini adalah normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk yang posterior itu segmen posterior itu menggunakan fluoroskopi. Nah, nanti pasiennya diberikan obat tetes bidatikum, bisa menggunakan atoprin. Nanti dilihat misalnya mata kanan bisa megangnya dengan tangan kanan juga. Nah, nanti dilihat sekitar 10-30 cm, kemudian lihat refleksnya, lalu didekatkan lagi sampai melihat bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya jadi papulnya itu bulat, batasnya tegas, kemudian arteri venanya itu dengan rasio 2/3, lalu terdapat arteri venanya tidak ada pendarahan dan normal. Mungkin dari situ mungkin dari saya lama untuk masukannya, nanti kita ke Bang Pol misalnya untuk menjelaskan terkait hasilnya. Terima kasih Bang. Baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan dan juga tanya jawab kita, memang benjolan Ibu itu menunjukkan ada suatu tanda penyakit yang disebut dengan hordeolum. Nah, karena muncul benjolannya itu kan ke dalam, lalu di dalam, jadi makanya terasa sangat sakit. Nah, itu tuh karena ada mungkin bisa disebut dengan kelenjar di dalam mata itu membengkak karena radang gitu Bu, jadi makanya sakit. Nah, mungkin nanti setelah ini untuk mengurangi inflamasi dan juga rasa sakitnya, dan juga itu kan hubungannya sama bakteri gitu ya Bu ya, jadi nanti saya resepin obat ya Bu ya, saya resepin obat tetes antibiotik, kemudian nanti saya akan rujuk Ibu untuk dilakukan mungkin ke arah pembedahan untuk eksisi sedikit untuk diambil, dipotong benjolannya. Mungkin itu saja dari Ibu. Ada yang ingin Ibu tanyakan dulu belum ada baik, mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh Ibu.